Jadi kedatangan kami, Ibu Rina, Pak Kumaidi, dan saya ingin menyampaikan kepada Ibu berkoordinasi dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Ini kan kita hanya berimbasnya kepada kelas 7 saja dulu, karena yang masih terkena kurikulum Merdeka itu hanya kelas 7. Kami ingin tidak hanya kelas 7 yang menerima informasi tentang profil pelajar Pancasila, karena nanti pada saat mereka tamat gitu, selesai dan ke sekolah yang baru, tentu juga mereka akan dilakukan penguatan profil pelajar Pancasila. Karenanya Bu, kami punya ide apakah kita bisa memasukkan pengucapan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan upacara bendera, Bu. Terintegrasi kegiatan upacara bendera agar kelas 8 dan kelas 9 itu dapat turut serta mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Terima kasih Brita dan ini ide yang sangat baik sekali, dan itu segera dilaksanakan. Masukkan dalam tata tertib upacara untuk pengucapan profil pelajar Pancasila, ditambah lagi koordinasi dengan Menteri Guru untuk nanti berkaitan dengan tim masuk ke kelas-kelas untuk lebih dalam menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila, bukan hanya mengucapkan saja di upacara itu. Segera koordinasi. Baik Bu, dan kemudian dari koordinasi kami sama Pak Kumaidi, apakah boleh Bu selama ini pembina upacaranya juga mengangkat tentang dimensi profil pelajar Pancasila beserta elemen dan subelemen yang terdapat di dalamnya, sehingga pemahaman anak siswa semakin baik nantinya Bu. Nah, boleh. Dan itu ya yang kita tunggu-tunggu. Maksudnya ya itu di elemen profil pelajar Pancasila juga saja doa bagi kita lakukan, tapi terus diingat. Kalau misalnya gurunya belum mampu, kita start dengan dulu untuk menjelaskan, ambil tema di pembina upacara dengan elemen profil pelajar. Baik, gimana Pak Kumaidi, berarti ini dan kalau untuk ini Pak, penjelasan tentang profil pelajar Pancasila benar sekali yang disampaikan tadi. Tentunya sebelum penerapan anak kita terapkan dulu dari guru-gurunya. Intinya seluruh keluarga sekolah juga harus mengetahui. Bu, terima kasih Bu. Teman-teman, para staf, semangat untuk melaksanakan implementasi profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan harapan kita ke depan SMP Negeri 3 Banda Aceh menjadi role model untuk seluruh SMP yang ada di Kota Banda Aceh. Semangat, semangat!
profil pelajar Pancasila. Sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan menginginkan? Apa dimensi kedua dari profil pelajar Pancasila? Oke, silakan. Benar? Benar. Kemudian saat Bu Intan menghormati kebudayaan suku lain, kemudian Bu Intan menghargai teman ataupun siswa yang berbeda agama dengan Bu Intan. Siapa yang tahu dimensi apa yang sedang Bu Intan terapkan? Oke, kakaknya tinggalkan. Bergotong royong, benar? Ada yang lebih tepat lagi. Siapa bisa jawab? Siapa? Oke, berkebinekaan global. Yang kakak yang sudah salah, oke nggak? Setiap manusia tentu punya dan kita tidak tahu kita benar saat kita tidak mencoba. Maka jangan takut terus mencoba. Yuk tetap semangat, lagi semangat. Terima kasih. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kami siswa-siswi SMP Negeri 3 Banda Aceh berkarakter. Kami siswa-siswi SMP Negeri 3 berkarakter. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Bergotong royong. Bergotong royong. Mandiri. Mandiri. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Dan kreatif. Kreatif. Oke, terima kasih Kesa. Anak-anak semua, pada hari Senin nanti tolong membacanya dengan suara yang lantang, ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Intan tunggu hari Senin nanti kelas 7 harus membaca dengan suara, mengucapkan dengan suara yang besar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Lapor, acara resmi tanggal 22 Agustus 2022. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 3 Banda Aceh berkarakter. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Bergotong royong. Mandiri. Bernalar kritis. Kreatif.
teman-teman, nantinya pada saat kita menemukan peserta didik kita melanggar ataupun tidak mengikuti peraturan sekolah, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah menerapkan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindak salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teman-teman, dengan menggunakan penyelesaian masalah menggunakan restitusi, maka teman-teman nantinya akan mendapatkan efek yang sangat baik ataupun tanggapan yang sangat baik dari peserta didik. Mereka tidak merasa dihakimi dan mereka juga memiliki solusi atas permasalahan yang telah mereka lakukan. Nah, teman-teman, karenanya mari kita sekarang mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Maka di kelas kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan ini adalah musyawarah bersama dari warga kelas, kan pada ide dari kita sebagai guru. Nah, kesepakatan kelas ini nantinya akan disepakati oleh warga kelas kita, anak-anak murid kita, maka mereka akan merasa bertanggung jawab atas keyakinan yang telah disimpulkan bersama. Karenanya nantinya mereka akan bertanggung jawab untuk menepati keyakinan kelas tersebut. Demikian. Pada platform Merdeka Mengajar juga terdapat sebuah topik materi yang berjudul disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan modal utama kita bagi para pendidik dan sekolah, dalam hal ini pimpinan, untuk mencapai visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada pencerahan dari kita semua untuk kedepannya bila ada murid kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Dan yang lebih penting adalah sebelum itu kita buat keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas kita masing-masing, sehingga nanti anak-anak juga akan terbiasa melakukan keyakinan kelas itu, mentaati apa yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Dan pelanggaran itu bukan ini saja, bukan yang berkaitan dengan tidak memakai sepatu dan lain sebagainya, tapi ketika belajar di kelas tidak aktif juga dan lain sebagainya, itu juga merupakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, itu kita panggil dia. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.